Sablon kaos sampai dicocol-cocol kayak gitu. Zaman itu gitu. Zaman itu dicocol. Nyablon sendiri ya. Sampai bikin logo Ka'bah aja pakai triplek kita ngegergaji. Saya pernah datang ke sebuah desa. Itu sampai pada busuk semua. Dia punya hasil panen nih. Saking memang nggak ada harganya. Gitu. Nah, maksudnya orang bisa beda-beda tapi konsistensi ketemu masyarakat itu emang nggak ada obat ya kalau saya lihat. Dan bicara stiker saya mungkin sudah banyak. Sudah ribuan lebih lah gitu kan. Cuman ya yang milik kita nggak tahu. Artinya saya cuman punya keyakinan bahwa yang tidak bisa saya jangkau melalui doa masuk dan doa keluar rumah, paling tidak ketika dia nggak milih saya, doa itu dibaca terus. Minimal buat keselamatan mereka. Dan abang dapat amal jariahnya. Dan saya dapat pahala. Begitu, Pak. Jadi nyalek itu jangan cuma pengen jadi, jangan cuma mau keluar duit, tapi ada sodakohnya, ada pahalanya. Iya, kita harus menerima kenyataan. Kalau mengejar impian, kita masih mengejar terus. Tapi kalau kita menerima kenyataan, kita masih bisa merubah apa yang kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong semangat ya. Kita bakal ngobrol lagi. Kita akan hadirkan satu orang calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang ini nih pas di off air-nya aja seru. Jadi gue yakin on air-nya akan juga seru. Dan kita berharap banyak dapat insight bagaimana kita memandang perpolitikan kita, bagaimana kita memandang dapil yang beliau sekarang sedang bekerja politik. Dan langsung aja saya perkenalkan, bersama saya ada Bang Abi Bobi Kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak. Kalau bahasa Sundanya atur nuhun pisan. Atur nuhun pisan. Abang saya tahu habis kegiatan di Magelang, Jogja dan sekitarnya, tapi mau capek-capek jam 12 malam jalan darat dari sana ke sini, sebuah kehormatan buat kita abang menyempatkan waktu. Paling nggak kita menghormati tuan rumah lah. Dan kita harus profesional. Kalau sudah diundang ya kita harus hadir. Bang Bobi, jadi ini podcast sebenarnya kita kepengen begini Bang. Orang itu milih orang lain itu kan selama ini cuman suka nggak suka. Kita sebenarnya ada nilai luhur lah. Kita pengen orang milih orang selain suka nggak suka itu relevan nggak relevan. Sekalian kita kepengen kasih tahu P3 itu calegnya isinya orang baik, isinya orang-orang pekerja politik yang punya visi, punya pengetahuan. Itu yang kepengen kita angkat Bang. Jadi nggak kaleng-kaleng kita hadirkan abang di sini. Dan abang ini aktif di P3 kalau nggak salah dari 97 Bang. 97. Long way to go. Dari awal punya KTP pokoknya. Begitu KTP dicetak, ini berarti gue udah 17. Gue harus berpolitik. Itu gimana ceritanya Bang? Kok tiba-tiba kepikiran masuk politik, terus kenapa P3 Bang? Waktu itu settingnya gimana Bang? Yang pertama kenapa P3 lambangnya Ka'bah. Gitu. Jadi nggak ada lambang yang lebih sakti selain Ka'bah. Semua orang pasti ngadepnya ke Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara Ka'bah, maka pasti di situ isinya orang-orang yang memang tulus dan niat mau berjuang buat umat. Artinya dia sudah pasrah lah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Buset, udah kayak ustadz aja gue kayak gini-gini. Dan setting 97 itu Bang, itu kan partai masih 3 Bang. Masih 3. Jadi orang yang punya identitas Muslim itu cenderung ke P3. Ke P3 pasti. Dan ya karena kita terlahir dari seorang Muslim ya kita juga tidak menafikan bahwa partai lain tidak Muslim, enggak. Tapi paling tidak yang apa namanya banyak digandrungi oleh para kiai, ulama, terus tokoh-tokoh lah, yaitu sangat dahsyat lah afiliasinya ke P3. Ini teman-teman zilenial, milenial mungkin nggak paham nih Bang. Jadi kita coba ceritain ya. Di tahun 97 itu, partai itu masih cuma 3 Bang ya? Cuma 3. Cuman ada PDI Perjuangan. Enggak ada, PDI. Malah PDI. Ya. Ada Golkar, sama Golkar. ada P3. Yang ada di PDI itu kebanyakan nasionalis. Ya kan? Tapi agak oposisi tuh. Justru hari ini yang paling tertua itu ya Partai Persatuan Pembangunan Om. Karena kita 5 Januari 1973. Bukan soal itunya juga, yang lain sudah berubah. Oh, yang tadi ya, PDI. Kayak Golkar dulu kan golongan karya. Iya, hari ini partai Golkar. Betul. Terus
PDI dulu Partai Demokrasi Indonesia, sekarang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya. Jadi yang masih murni adalah Partai Persatuan Pembangunan. Nggak berubah dia. Nggak berubah, nomenklaturnya nggak berubah. Ya berubah cuma soal lambang, tapi kan ini soal nomenklaturnya nggak berubah. Karena yang penting itu. Jadi ini partai legend nih Bang ya? Dan brand untuk teman-teman, terutama yang kalangan ulama segala macam, teman-teman muda, orang ketika bicara mindsetnya P3 langsung Ka'bah. Gitu. Nah kalau bicara yang lain-lain, ya masih mencari-cari gitu. Nah terkait memang bicara milenial dan segala macam, ya hari ini memang perspektif teman-teman milenial memang terhadap P3-nya memang nggak terlalu antusias. Tapi dengan kehadiran Bang Sandi gitu kan, ini punya daya tarik tersendiri. Ya menurut analisa saya nih selaku politisi yang masih kacangan lah. Bang Bobi, ini gara-gara Bang ngomongin milenial, kita ngomongin ini juga. Bang Bobi ini wakil ketua umum GMPI. Jadi di P3 itu ada namanya Badan Otonom. Badan betul Otonom, Bang ya? betul. Salah satunya GMPI. Salah satu GMPI. GMPI itu ada di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Singkatan apa Bang kalau dipanjangin? Generasi Muda Pembangunan Indonesia. Isinya berarti anak-anak muda kan? Isinya anak-anak muda. Oke. Ya, ada pengusaha muda juga. Oke. Ada santri muda. Jadi bukan hanya ada anak-anak muda, tapi ada orang tua tapi masih berjiwa muda. Oke. Gitu. Ya paling nggak umurnya kan tidak jauh. Artinya umur ada yang 42, 43, tapi mereka masih punya semangat untuk ber-GMPI lah. Gitu. Dan ketua umumnya salah satu anggota legislatif muda dari P3. Muda dari P3. Mas Ahmad Baidowi, ya. Mas Awi ya. Dan suara terbesar seluruh anggota DPR RI 10 besar. 10 besar dan terbesar di P3. Dari 575 anggota DPR RI saat itu. Dan terbesar di P3. Dan terbesar di P3 pasti. Ya, kan mendapatkan sendirian. tiket sendirian. Ya. Dan tokoh intelektual muda yang cerdas di P3 yang saya lihat hari ini. Ya, bukan di partai lain. Saya lihat di P3. Itu tokoh potensial. Mas Awi. Dan punya jam terbang yang cukup bagus lah. Karena dia pernah tektok lah kalau bahasa saya, dia pernah berdebat dengan salah satu tokoh politik yang nasional dan segala macam. Iya loh. Ya termasuk ada mantan wapres juga. Artinya kan itu dahsyat buat saya. Iya. Dan itulah mencetak seorang tokoh itu ya memang harus seperti itu. Nah sekarang kita bahas Bang Bobi. Bang Bobi, ini kan sebagian orang mungkin kenal Abang, tapi sebagian lagi mungkin baru pernah melihat Abang. Ceritain Bang, profil Abang siapa, portofolionya apa sampai hari ini. Silakan Bang. Oke, baik. Hari ini saya datang ke sini dalam rangka yang pertama silaturahmi dulu nih, gitu kan? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta buat saya. Nah kalau bicara profil saya dari awal saya itu berkecimpung di kesenian. Gitu. Dari mulai SD, SMP saya hobi pidato. Gitu. Bahkan sempat pernah juara lomba pidato lah, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Passionnya memang udah di situ. Ya, jadi sudah belajar komunikasi di depan orang. Bahkan saya pernah azan, lomba ceramah gitu kan, lomba khotib dan lain-lain. Singkat cerita, ketika di dunia seni, saya juga belajar berorganisasi. Saya belajar menjadi megang kepanitiaan gitu kan, kepanitiaan. Jadi kalau setiap saya pentas itu, habis pentas itu menerima pendaftaran. Nah itu saya yang ikut pendaftaran, terus saya bicara ngomong di depan ratusan peserta, dan pelajar semua di situ. Dan di situ saya mendapat ilmu. Seiring berjalan, memang keluarga saya, memang orang tua saya itu memang darahnya darah P3. Jadi waktu itu ketika bapak saya kampanye pakai Vespa waktu itu saya diboncengin. Gitu. Saya nggak ngerti lah, pokoknya diajak ke lapangan banteng kemana, zamannya pakai Slayer gitu. Ya saya masih usia SMP lah waktu itu. Ya ketika zaman berubah, saya tumbuh dewasa, bapak saya cuma ngelarang, nanti kalau kamu udah 17 tahun boleh kamu ikut yang jauh-jauh, jangan sama bapak, gitu kan bahasanya. Udah, makanya begitu saya dapat KTP, senangnya minta ampun. Langsung saya ingat pesan bapak saya, langsung hari itu saya kampanye kemana-mana. Saya sampai naik truk, sampai nyablon kaos, sampai dicocol-cocol kayak gitu. Zaman itu gitu. Zaman itu dicocol. Nyablon sendiri ya. Sampai bikin logo Ka'bah aja pakai triplek, kita ngegergaji kayak gitu tuh. Itu dapat kaos satu aja, senangnya minta ampun.
Kemudian saya dipercaya jadi ketua ranting itu tahun 99. Tahun 99 saya sudah menjadi ketua ranting Kelurahan Karanganyar tempat saya lahir. Itu tahun 99. Nah, kemudian 2004 di PAC, 2010 di DPC, terakhir kemarin di DPW. DKI ya? DPW DKI Jakarta. Wakil ketua. Wakil ketua. Kemarin. Sebelumnya Bang Saiful berarti? Sebelum. Oke. Sebelum. Gitu. Oke. Kemudian sekarang nyalek. Ini nyalek pertama kali apa sebelumnya? Nyalek pertama kali. Karena kalau kemarin-kemarin masih ada temen saya yang nyalek. Abang bantu Di dia? DKI Jakarta. Oke. Jadi ya sekarang sih sudah almarhum. Jadi saya menghormati lah gitu kan. Karena dia pernah pesan lu jangan nyalek selama masih ada gue. Lu bantuin gue aja. Katanya gitu. Oh ya siap. Gitu. Tapi beliau sudah almarhum sekarang. Maka Waktunya, ya Bang. sudah waktunya saya harus. Dan kebetulan nyaleknya juga enggak di DKI Jakarta. Jadi di Dapil 5 Jabar. Jabar 5 Kabupaten Jabar Bogor. 5. Kabupaten Bogor. Itu ada Kabupaten Bogor aja satu. Kabupaten Bogor. Jadi Karena itu gede dapil yang paling luas dan paling padat dan hanya satu kabupaten cuma Kabupaten Bogor. Itu DPT-nya berapa? DPT-nya 3.500.000. 3.500.000 ya. Tetapi yang milih sekitar 2,6. Dari DPT 3,5 itu yang milih sekitar 2,6 juta lah. Dan Bang Bobi memang tinggal di Bogor dan sekitarnya. Tinggal. Saya hijrah itu tahun 2008. 2008 saya hijrah. Saya bersama istri tinggal di situ sampai melahirkan anak pertama, anak kedua. Dan saya tetap aktivitas di Jakarta, Om. Iya. Saya tetap aktivitas di Jakarta, Tinggal di Bogor. tinggal di Bogor, tapi setelah saya tidak ada aktivitas, saya berkeliling. Gitu, mengunjungi saudara-saudara, teman-teman. Jadi jauh sebelum pencalekan ya saya memang sudah berkeliling-keliling Kabupaten Bogor lah. Nah, Bang, karena Abang juga tinggal di situ, Abang dapilnya di situ, apa Bang yang Abang tangkap di Bogor? Apa yang sebenarnya perlu diperjuangkan? Atau keresahan-keresahan apa yang pernah dititipkan ke Abang selama turun ke dapil? Yang pertama itu soal administrasi. Administrasi sangat tidak efektif dan efisien menurut saya. Karena padahal ini levelnya udah kabupaten. Levelnya kabupaten betul. Jadi kalau dilihat luarnya memang enak. Tapi kalau ke dalamnya kasihan. Bayangkan orang yang dari Jasinga, pusat pemerintahannya ada di Cibinong. Cibinong, oke. Sementara Kabupaten Bogor ada 40 kecamatan. Besar banget ya. Itu perbatasannya Tangerang itu ada kecamatan Tenjo. Gitu. Ada Jasinga. Bayangin, kalau dari Jasinga mau ke Cibinong itu butuh waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Jauh ya. Gitu. Oke, itu baru yang Jasinga. Bagaimana yang di Tenjo? Artinya saya melihat bahwa memang Kabupaten Bogor ini harus ada pemekaran ke depannya. Karena kalau itu masih seperti itu, administrasi sampai kapanpun tidak akan bisa selesai. Pelayanan publiknya rendah gitu. Bayangin Om, dia kalau sekarang ini kan pakai kuota nih. Kalau mau ngurus administrasi itu pakai kuota. Jadi kalau saya misalkan mau ngurus KTP saya, itu harus ngambil antrian dulu, tiket. Ngambilnya di depan. Dan itu per hari hanya 50-100. Bayangin, yang ngurus hari itu lebih daripada 100. Saya contoh dari Jasinga, saya ke Cibinong, butuh waktu 3 jam. Pertanyaan saya, kalau saya datang sampai Cibinong itu jam 9, maka sudah kehabisan antrian. Kalau saya harus sampai Cibinong itu jam 7 atau jam 6, jam berapa saya harus dari sana? Berangkat dari rumah. Sebelum subuh saya harus jalan. Gitu. Sementara saya harus, misalkan saya harus melayani anak dan istri dan segala macam. Artinya hal-hal yang semacam itu. Sehingga ketika saya kemarin kunjungan salah satunya itu. Itu yang paling dikeluhkan masyarakat. Dan administrasinya masih belum belum sinkron lah. Gitu. Banyak di kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang masih menghambat persoalan itu. Berarti Abang
masuk ke dapilnya tuh berat ya karena jauh ya banyak Sampai di atas gunung. Iya. Dan saya nggak pernah pakai kendaraan mobil, saya pakai motor aja. Hmm. Supaya saya bisa menikmati suasana alam, bisa menikmati berinteraksi dengan warga-warga sekitar. Karena kalau pakai mobil kita ke gunung atau ke tempat perkampungan begitu, Susah ya. bukan soal susah. Ketika kita turun, orang nggak mau ngelihat kita. Karena? Ya kita dianggapnya ya orang kaya. Pasti mau beli tanah, atau mau apa gitu. Langsung ada barrier. Iya. Dan mereka memang kan nggak terbiasa. Jadi ketika ada, contoh misalkan, di wilayah situ tidak pernah masuk mobil. Tapi ketika ada orang masuk mobil bingung, ini mau ngapain? Sehingga mindsetnya orang, wah ini jangan-jangan tanah gue mau dibeli, segala macam. Jadi Bang Bobi udah tuh ya masuk ke titik-titik. Sudah, dari 40 kecamatan memang nggak semuanya. Ya. Ya dari 40 kecamatan paling sekitar 20, 21, 22 kecamatan lah. Dan itu pun yang masih kejangkau sama saya, terutama wilayah Bogor Barat. Kayak Lewiliang, Lewi Sadeng, terus Jasinga, Cigudeg, Ciampea, Cibung Bulang, Pamijahan, Tenjolaya. Nah itu masih saya sisir gitu kan. Nah, kalau wilayah timur misalkan Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, nah itu seini aja karena dari 435 desa bayangin Om. Kalau satu hari satu desa 5 bulan saya baru selesai. Iya. Gitu mengelilingi 435 desa dari 40 kecamatan. Bang, kalau isu lain misalnya nih, kalau saya ngobrol sama teman-teman lain kan, kalau sifat yang pedesaan tuh banyak isu-isu yang berkaitan dengan pekerjaan, ya, karena juga akses menuju kota, kabupaten atau kota provinsinya jauh gitu. Isu-isu kayak gitu mengemuka nggak Bang? Misalnya sulitnya mencari pekerjaan, mungkin akses pendidikan, itu ada di sana atau itu bukan isu utama? Isu utama justru pelayanan publik yang masih jauh panggang dari api, Bang. Itulah yang salah satunya kenapa saya mau mencalonkan menjadi anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor. Salah satunya itu tadi, soal administrasi, yang kedua soal memang pendidikan. Bayangin di tempat saya aja lah. Di tempat saya di Kecamatan Cibinong gitu kan, atau di kelurahan itu ada SD memang. Tapi SMP-nya nggak ada. Gitu. Di Kecamatan Cibinong memang ada SMP-nya. Tapi dari rumah saya untuk menuju ke sana itu radiusnya nggak masuk. Jadi kalaupun mau sekolah, misalkan anak saya mau sekolah SMP Nggak dapat. Karena di zonanya nggak ada dapet. gitu. Bayangin dengan penduduk yang sekitar 3, sekian gitu kan, 3,5 juta, itu bisa dihitung. Gitu. Nah, artinya ini kan menjadi perhatian serius. Sebetulnya ya butuh komunikasi yang lebih komprehensif antara pihak dinas pendidikan dalam hal ini kan dengan ya tentunya ada anggota DPR RI-nya juga gitu kan. Ini yang harus nyambung. Itu yang pertama. Yang kedua kalau terkait tadi soal transportasi, kalau menurut saya soal transportasi sudah lumayan lah. Lumayan. Artinya sudah kejangkau ke berbagai pelosok desa gitu kan. Tinggal sarana dan prasarana itu tadi. Kalau soal pekerjaan juga ini mohon maaf gitu kan. Kalau soal pekerjaan itu menurut saya mereka enjoy sampai hari ini. Mereka nggak ribut soal pekerjaan Nggak itu isunya. Nggak ada. Yang pernah saya kunjungin gitu. Mereka nggak ribut soal pekerjaan. Mereka itu apa? Bertani. Karena bertani. Mereka kebanyakan. Karena kalau petani itu mereka nggak mikirin soal bumbu dapur, mereka nggak mikirin itu. Mereka mikirin bagaimana hasil tani mereka bisa mereka jual. Nah, isunya di situ. Iya, persoalan ini sekarang susah mereka untuk jual itu. Bayangin saya pernah datang ke sebuah desa, itu sampai pada busuk semua. Dia punya hasil panennya. Saking memang nggak ada harganya. Gitu. Komoditasnya apa tuh Bang? Komoditasnya ada buah pala. Bayangin tuh, buah pala ada puluhan ribu hektar. Itu nggak bisa. Kalau pohon palanya banyak. Jadi prosesnya itu dari pohon pala diolah, itu yang diambil bijinya, buahnya dibuang berantakan. Bayangin itu karena saking ya buat apa katanya.
kita olah buat apa? Kita jualnya juga susah. Kalau bicara pala, semua orang banyak pala. Dijual bijinya buat minyak atau buat bahan kosmetik. Itu pun nggak sama lah gitu. Maksudnya nggak sampai volumenya nggak sampai banyak. Nah, kesulitan itu. Makanya itu tadi banyak lah, terutama tadi terkait administrasi, kedua soal tadi soal pendidikan. Kalau soal transportasi ya alhamdulillah masih aman lah kalau soal transportasi. Cuman memang agak jauh gitu. Bayangin dari jarak dari Jasinga misalkan langsung ke Bogor gitu, nariknya memang agak jauh. Nah, memang ke depan harus ada feeder gitu. Nah, satu lagi sebetulnya soal transportasi itu, ini cita-cita sih sebetulnya kalau saya terpilih nanti, pengen banget gitu memperjuangkan bahwa ada akses tol, Om. Oh, oke. Selama ini kan dari Jagorawi itu turun Cibinong. Enggak, turun Jasmine tuh, ada Jasmine. Oh, Jasmine, oke. Nah, kalau orang mau ke Jasinga nggak ada tolnya. Okay. Akhirnya begitu turun, dia lancarnya dari Jagorawi. Saya begitu turun Jasmine stuck terus sampai ke Jasinga. Gitu. Padahal semua akses ya kayak truk sawit segala macam, sampah, mobil sampah dan lain-lain. Itu kan banyak yang ke arah situ. Jadi nanggung cuma sampai di situ. Saya berharap tuh ada tol yang tol lingkar lah gitu, yang sampai Jasinga atau Cigudeg atau Lewiliang atau Lewi Sadeng. Oh, itu lebih paten. Dan saya lihat pasti banyak lah orang yang lewat situ. Karena memang itu jalur industri ke sana kan, Jasinga. Dan potensi ekonominya bisa hidup kalau memang ada. Gitu. Kalau ada tol cuma sampai yang sekarang itu, akhirnya terjadi tutup botolnya di situ. Mengerucut, kendaraan numpuk di situ, berbaris juga tetap mau ke arah sananya. Gitu. Dan itu kan yang terutama yang transportasi komoditi inilah ya, pengusaha-pengusaha itu. Saya pikir kan bisa aja sebetulnya dikumpulin apa maunya segala macem gitu. Bang Bobi, di Kabupaten Bogor itu menurut teman-teman yang meriset nih, kabarnya potensi pariwisatanya sebenarnya bagus ya Bang ya? Dan banyak yang belum tergali. Kalau Abang Oh ya, kalau bicara pariwisata sebetulnya banyak potensi yang ada. Bayangin, ini ceritanya kok bayangin mulu, saya bingung jadi dibayangin terus. Nggak apa-apa Bang, biar kita bisa ngegambarin kan maksud Abang itu kan. Iya, artinya gini, kalau bicara kepariwisata di Kabupaten Bogor, apa yang nggak ada di Kabupaten Bogor itu? Kita bicara buah, bicara segala macam. Yang nggak ada itu adalah hari ini fasilitas terhadap para pelaku-pelaku usaha gitu. Ya pelaku usaha kan nggak harus pelaku usaha sayur segala. Seniman juga kan pelaku usaha. Iya. Gitu. Dan banyak seniman-seniman di Kabupaten Bogor yang mereka secara ini hampir hari ini tidak pernah tersalurkan. Padahal berapa banyak hotel di Kabupaten Bogor. Berapa banyak kafe-kafe di Kabupaten Bogor. Iya. Gitu. Nah, saya sebagai orang seni gitu kan, itu ketika masuk ke hotel, kalau bahasa Sundanya jempling gitu. Kok nggak ada. Kalau bahasa kerennya ada welcome drink gitu kan. Tapi ini nggak ada, paling nggak kan, oh ya ada musik, tarian, entah apa gitu kan. Ini paling ada beberapa. Nah itu kan barangkali perlu ada kerjasama lah gitu kan, kerjasama. Misalkan ada makanan-makanan khas yang disajikan di hotel-hotel di wilayah Kabupaten Bogor gitu kan, di rest-rest area, itu kan banyak titik-titik itu. Nah sektor pariwisata yang itu kan sebetulnya menghasilkan PAD untuk Kabupaten Bogor. Betul. Dan bisa mengkaryakan para pelaku-pelaku usaha, baik itu usaha kreatif, baik itu pelaku seni dan segala macam. Karena pelaku seni itu di Kabupaten Bogor luar biasa banyak dan luar biasa hebat. Ada yang namanya Qosidah. Saya pernah datang ke salah satu tokoh Qosidah. Gitu. Itu ada salah satu sanggar, ya, Sanggar Kencana namanya. Wah itu luar biasa. Itu pelatihnya nenek-nenek sama kakek-kakek. Tapi dia masih punya semangat untuk menghidupkan Qosidah di Kabupaten Bogor. Dia pakai motor Om, bayangin kemana-mana. Ngajar sampai ke atas gunung. Ngajar Qosidah. Gitu. Rumahnya juga di dalam gang. Tapi saking sabarnya, alhamdulillah. Ya banyaklah orang yang minta dilatih sama
Tuh aki-aki sama nenek-nenek itu tuh. Tapi luar biasa. Jadi wisata alam digabung dengan wisata budaya, sebenarnya itu potensi di Potensi sana di ya. Kabupaten Bogor. Makanya orang rebutan mau jadi Bupati Bogor. Bayangin tuh, orang rebutan mau jadi Bupati Bogor. Sebetulnya bukan soal apa kultur budayanya gitu kan, adat istiadatnya itu sebetulnya nggak terlalu signifikan. Artinya mereka bisa mengikuti apa yang pemerintah daerah buat gitu. Karena selama ini nggak ada gitu. Jadi sebenarnya memimpin Bogor itu dipenuhi dengan berkah Bang ya. Luar Alam biasa. cakep, budaya cakep, ya kan? Pokoknya udah Sumber daya alam banyak. ya kagak ada jeleknya lah kalau bicara Kabupaten Bogor itu. Nah sampai sekarang masih ada yang nggak sejahtera, nah itu dia problemnya tuh. Iya, ya artinya kan itu kesalahannya bukan kesalahan daripada pribadinya gitu loh. Betul. Itu tadi saking luasnya wilayah Kabupaten Bogor Ya. gitu. Perlu ditambah gitu. Tidak ada dinas yang memang ada yang mengurusi hal-hal yang lebih kompleks lah gitu. Bang, ini kita udah dapat gambaran nih betapa Abang memahami dapil Abang. Ini penting nih ya. Jadi teman-teman yang menyaksikan nih, menurut saya nggak ada salahnya menaruh kepercayaan ke Bang Bobi karena Bang Bobi ini tahu betul dapilnya itu kayak gimana, masalahnya apa. Nah, Bang, sekarang aku pengen balik lagi ke Abang. Ini kan caleg banyak, Bang. Iya. Pertanyaan yang sederhana aja, Bang. Kenapa kita milih Abang? Ini kan mungkin bisa dibalik juga logiknya, gimana caranya Abang yakinin orang waktu datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke Cibinong, ke kecamatan lain. Gimana ngeyakinin bahwa Abang tuh orang yang layak diberikan amanah, dibanding dengan yang lain ya, so sorry gitu ya. Gimana caranya? Apa yang Abang tawarkan? Atau kontrak politik apa yang Abang taruh? Saya nggak pernah minta orang untuk memilih saya, itu yang pertama. Yang pertama, saya datang ke situ. Yang pertama, saya tidak pernah mau orang itu milih saya dulu. Nah, itu gimana tuh? Karena kalau saya datang ke situ, orang itu, saya langsung mengajak orang itu untuk memilih saya. Maka sepersekian detik, mereka pasti nggak mau melayani saya. Menjauh malah. Malah menjauh. Nah, itu caranya gimana? Terus bagaimana caranya? Saya harus datang. Saya tanya dulu, ada persoalan apa hari ini? Kan gitu, ada persoalan apa? Gitu. Banyak membahas, akhirnya banyak macam-macam. Gitu. Banyak macam persoalannya, ya itu tadi terkait ada administrasi. Oh di sini masih susah, jauh, ini gitu. ada yang itu rumah saya bocor, udah lapor ke desa, ke kecamatan, belum ada iniannya segala macam. Ya sebisa saya harus bisa menenangkan. Saya harus bisa nenangin. Terus bagaimana cara nenanginnya? Ya ada lah gitu. Nggak perlu saya buka gitu, karena kan semua orang punya trik. Tapi alhamdulillah ketika itu mereka merasa tenang dan nyaman. Yang penting kan buat mereka itu ada solusi dulu. Jadi Abang, bukan janji dulu. Abang bersedia membantu masyarakat dan menjadi bagian dari solusi Iya, masalah-masalah udah jelas. mereka. Saya kan pernah di media segala macam. Saya bilang, ini akan saya tuntaskan, tapi saya minta waktu. Jadi buat saya datang ke pemilih itu saya konkret aja. Bahwa saya nggak minta dia untuk milih saya, enggak. Tapi saya harus membuktikan dulu apa yang menjadi keluhan dia. Ketika saya sudah bisa membuktikan apa yang menjadi keluhan dia, serahin aja sama Allah soal itu. Ya. Jadi ngapain lagi saya mesti minta? Saya datang nih ke tempat Om Imam gitu kan. Terus ketika saya bilang Om Imam pilih saya ya. Kalau Om Imam mungkin apa namanya pasti ngomong, terus buat gua apa? Iya. Itu kan normal pasti orang ngomong. Sah-sah aja orang ngomong kayak gitu. Saya jawabnya gimana? Kan bingung. Tapi ketika saya datang dari hati ke hati, kita tanya ada persoalan apa, terus bagaimana. Terus misalkan ini persoalan administrasi, langsung hari itu kita bisa selesai. Minimal ada perhatian, ada take and give. Itu yang penting. Karena kalau bicara janji, oh iya pokoknya nanti saya akan ini. Itu masyarakat udah terbiasa, udah ratusan yang model begitu. Makanya saya nggak pakai pola itu. Jadi masyarakat itu menghargai orang-orang yang mau hadir di rumah mereka. Iya. Yang mau mengenal mereka. Ya. Saya datang ke rumahnya. Kemarin Bang, ada incumbent nih dari Bangka. Beliau cerita, beliau bilang
ini pemahaman beliau. Tapi beliau tuh udah periode ketiga apa keempat gitu sekarang. Itu dia cerita, dia dari DPRD kota bang, naik terus, naik sekarang mau nyoba RI. Dia cerita, logika saya pertama datang itu pasti orang mungkin percaya 30%. Selebihnya nggak percaya, namanya orang baru ketemu masih yang percaya gitu. Nah, yang kedua ketiga itu dia bilang gitu, itu yang kita harus buktiin kita tuh mau melayani mereka, kita tuh mau mengenal mereka, kita hidup bersama mereka. Nah ini mungkin sesuai juga dengan pengalaman abang ya? Iya, jadi kita datang dulu, hadirkan rasa nyaman dulu kepada mereka. Bagaimana mereka mau nyaman dengan kita kalau kita datang udah suruh langsung milih kita? Ya nggak mungkin mau. Gitu. Iyalah. Nih, kayak apapun yang kita kasih gitu. Hari itu saya bawa misalkan oleh-oleh gitu. Ini ya, tolong pilih saya segala macam. Besok ada yang datang lagi lupa. Gitu. Nah saya nggak begitu polanya. Hari ini saya datang, kita ngomong segala macam. Saya janji sama dia 3 hari lagi saya datang. Dan saya benar datang. Walaupun misalkan belum bisa terselesaikan, tapi paling tidak ada kabar. Dan kita menunjukkan komitmen. Iya. 3 kali doang saya cukup datang. 3 kali saya datang, itu selesai persoalan itu. Iya. Gitu. Bagaimana persoalan selesainya ya? Mereka ngerasain. Iya. Ya beda-beda strateginya bang. Iya beda-beda gitu. Tapi paling nggak itu polanya tadi. Bang, sekarang saya coba mewakili masyarakat. Misalnya masyarakat bilang gini, ya sekarang aja, lu belum jadi. Besok kalau lu udah jadi, ntar bisa nggak gua akses lagi nih? Maksudnya gitu. Maksudnya jangan sampai pas belum jadi, iya rajin turun dapil. Tapi begitu udah jadi, resesnya nggak datang. Ini kan ada beberapa penyakit begini nih bang. Nah, abang gimana komitmennya? Oke, sebentar ngopi dulu biar enak. Ngopi dulu. Kalau saya dari tadi udah ngopi. Kalau itu kan memang banyaklah sebagian yang bukan sebagian ya, memang hampir hari ini banyak anggota yang seperti itu. Istilahnya mereka datang, kalau kayak Jelangkung lah datang tadi undang gitu kan, pulang nggak diantar. Iya kan banyak kan gitu, nggak diundang tiba-tiba datang. Terus dia pergi aja sendiri gitu, nggak diantar. Nah kalau ada pertanyaan begitu gitu kan, oh nanti seperti itu. Saya sederhana. Ibu boleh saya undang ke rumah saya. Atau bapak saya undang ke rumah saya. Dan di situ bapak tinggal ngomong. Bapak jangan ngomong sama saya. Silakan bapak tanya tetangga saya. Siapa saya? Gitu. Saya kasih ongkosnya nih, untuk menuju rumah saya. Gitu. Jadi mereka yang saya ajak. Jadi bukan saya yang jual omongan, mereka yang saya ajak. Dan artinya abang juga membuka pintu rumah abang. Kalau ada masyarakat yang mau silaturahim, mau tukar pikiran, itu kebuka tuh rumahnya. Iya, tapi pola komunikasinya saya nggak boleh begitu. Pintu rumah saya terbuka. Nggak gitu polanya. Gimana? Silakan datang. Silakan. Saya kasih ongkos. Wah, kayak gitu. Dan tanyanya jangan ke saya. Tetangga. Jadi ke rumah saya itu dalam rangka bukan ke rumah saya. Tapi tanya tetangga-tetangga saya bagaimana saya sehari-hari. Iya. Gitu. Karena saya butuh pengakuan juga dari orang luar, bukan dari tetangga kanan kiri. Saya perlu membuktikan bahwa apa yang saya lakukan di wilayah masyarakat bisa bisa merasakan gitu. Nah itu maksud saya. Jadi saya nggak perlu meyakinkan silakan rumah saya terbuka. Itu udah basi kayak gitu. Ya akhirnya nanti ujung-ujung debat kusir. Oh iya sekarang aja. Nanti kan tertutup segala macam. Silakan ibu ke rumah saya. Tanya, saya tinggal sudah berapa tahun dan bagaimana situasi saya, kondisi saya dan lain-lain. Begitu. Saya sampel aja saya ambil. Ketika ada orang yang seperti itu berarti kan dia nantang. Walaupun secara halus gitu kan. Ya udah. Ini saya kasih ongkos, besok ibu saya tunggu atau bapak saya tunggu atau adik atau siapapun saya tunggu di rumah saya. Sebelum masuk ke rumah saya, silakan tanya. Kan bukan dari jauh kan pasti kelihatan gitu kan. Silakan tanya tetangga kanan kiri saya bagaimana Bobby. Ininya gimana, ini gimana. Jadi saya minta tolong juga yang konstituen saya itu dia untuk menganalisa saya lebih dalam. Ya. Bukan lewat ucapan saya. Tapi lewat tetangga-tetangga begitu. Sama kayak survei kalau mau seleksi APU segala macam kayak gitu-gitu kan. Mereka nggak langsung ke kita, tanyanya ke tetangga kayak ini gitu. Iya. Jadi pola-pola itu yang saya pakai lah gitu.
Karena saya dapat banyak cerita ya di sini. Misalnya Pak Doni Ahmad Munir, ya kan mantan Bupati Sumedang. Beliau tuh menang berkali-kali. Kan caranya kayak abang, ya, rajin turun ke masyarakat, ketemu. Dan ini kalau teman-teman yang nonton nggak percaya, ini sampai sekarang tonton abis maghrib, Instagramnya nggak pernah absen, Bang. Selalu dia bikin live pengajian tahsin. Tahsin. Ya, orang kan beda-beda ya, beda-beda cara gitu ya. Mungkin di tempat beliau itu efektif. Ya, konsisten, Bang. Tiap hari abang tes boleh. Nanti nih sore nih kita buka IG-nya, pasti dia bikin tahsin. Nah, maksudnya orang bisa beda-beda, tapi konsistensi ketemu masyarakat itu emang nggak ada obat ya kalau saya lihat. Dan saya lakukan itu sebelum Pak Doni, maksudnya sebelum Pak Doni memberikan paparan di P3 gitu ya, itu saya sudah melakukan itu. Saya bagi-bagi stiker di stasiun. Iya. Karena setiap hari kan saya mobile-nya itu pakai kereta, Jakarta Bogor. Jadi kadang saya nyetak stiker gitu kan, saya taruh di tas. Itu pagi itu saya bagiin. Jadi di stiker saya itu ada tulisan doa masuk rumah dan doa keluar rumah. Itu saya kasih satu paket. Keren. Dan saya nggak minta dipilih lagi, sekali lagi saya bilang, saya nggak minta dipilih. Pak, Bismillah. Bismillah. Saya cuma baca Bismillah aja, Pak. Bismillah. Saya kasih 2 paket. Jadi saya nggak perlu, Pak ini tolong dibaca ya, nggak perlu. Karena pasti dengan dia nerima, pasti dibaca. Nggak mungkin dia terima, dibuang. Logikanya ke situ tuh. Iya, gitu loh. Bino kan dia tahu, ini apaan sih? Karena kalau saya ngejelasin, orang mau kerja buru-buru, nggak bakal. Saking orang banyak padat kan kalau di peron itu. Itu pagi, jam 6 lah. Jam 6 itu saya udah di stasiun. Stasiun adalah salah satu gitu kan. Terus saya bagi. Nah sore, itu saya di Jakarta bagiinnya. Yang mau pulang ke Bogor. Lucu. Gitu. Dan jamnya harus kita atur. Artinya kalau bicara stiker saya mungkin sudah banyak. Sudah ribuan lebih lah gitu kan. Cuman ya yang milik kita nggak tahu. Artinya saya cuman punya keyakinan bahwa yang tidak bisa saya jangkau melalui doa masuk dan doa keluar rumah, paling tidak ketika dia nggak milih saya, doa itu dibaca terus. Minimal buat keselamatan mereka. Dan abang dapat amal jariahnya. Dan saya dapat pahala. Begitu, Pak. Jadi nyalek itu jangan cuma pengen jadi, jangan cuma mau keluar duit, tapi ada sodakohnya, ada pahalanya. Gitu. Bener juga. Selama lambangnya, itu yang saya bilang kembali lagi, karena lambangnya Ka'bah, maka kita harus banyak sodako. Kan ada dalam 6 prinsip perjuangan. Amar ma'ruf, nahi munkar. Nomor satunya ibadah lah gitu. Prinsipnya ibadah. Gitu. Itu yang emang nih partai ini sebenarnya dahsyat, Bang. Kayaknya nggak ada deh platform partai lain yang kayak gitu ya. Nomor 1 ibadah, amar ma'ruf nahi munkar. Dan tidak ada yang mukodimahnya bahasa Arab, boleh cari partai lain. Cuma P3 yang mukodimahnya itu. Yang lain normatif lah kan, gitu. Ya silakan boleh dicek. Cuma menarik, P3. Bang, menarik. Bang, ini ada teman-teman dari konsultan politik yang riset dapil, terus ada saran. Mungkin sih abang udah kerjain, tapi anggap aja ini sebagai pengingat. Nah, teman-teman bilang nih, karena cakupan dapil Jabar 5 Kabupaten Bogor ini luas, nggak ada salahnya juga tetap main udara, misalnya main medsos dan yang lain-lain, karena itu pertama hemat, ya kan? Dan memang sebagian masyarakat kita menggunakan medsos, apalagi anak-anak muda. Kemudian kalau mau gunakan media disarankan yang lokal karena biasanya media lokal mainnya isu-isu lokal. Kalau media nasional kan biasanya lebih isu-isu nasional. Kemudian ini ilmunya pasti abang udah paham, nggak usah repot bikin kerumunan, tapi datangi kerumunan. Ini kan karena gratisan. Betul. Dan abang udah lakuin tadi di stasiun. Jadi ini semacam pengingat aja. Ya kurang lebih itu saran dari teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat atau bermanfaat. Iya, lumayan terima kasih juga sudah diingetin gitu kan. Dan ini mudah-mudahan jadi perjuangan saya yang lebih intens lah. Gitu. Dan nanti video ini bisa kita blast, Bang. Oke. Nanti kita blast ke konstituen abang kalau abang berkenan. Oh siap. Semua nanti sudah difasilitasi. Bang, sekarang kita cuman jawab cepat doang, Bang. Jadi nggak usah serius-serius nih, Bang. Abang lebih suka terus belajar atau memanfaatkan pengetahuan yang ada? Memanfaatkan pengetahuan yang ada. Berkembang cepat atau bertahan di zona nyaman? Berkembang cepat. Bersikap optimis atau realistis? Bersikap optimis. Mengajarkan atau belajar? Belajar. Wah, keren. Ada lagi, Bang.
Terus menggali potensi atau bersyukur dengan yang dimiliki? Terus menggali potensi. Memiliki banyak teman atau kualitas hubungan yang baik? Kualitas hubungan yang baik. Membangun karir atau fokus pada keseimbangan kehidupan? Fokus pada keseimbangan kehidupan. Oh, jadi nggak ngoyo gitu. Oh iyalah, kita fokus aja kepada keseimbangan itu. Karena kalau kita karir, ya karir itu ada batasannya. Gitu. Iya. Yang tidak ada batas itu sabar. Nah, benar, itu benar Bang. Kalau karir ada masa waktunya. Mengejar impian atau menerima kenyataan? Menerima kenyataan. Iya, kita harus menerima kenyataan. Kalau mengejar impian kita masih mengejar terus. Tapi kalau kita menerima kenyataan, kita masih bisa merubah apa yang kita terima. Gitu. Qanaah ya, bersyukur. Iya, bersyukur sudah kita terima, tinggal kita manfaatkan. Ini bisa positif, bisa negatif, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Cakep Bang. Begitu. Cakep. Ya kan? Bang Bobi, Siap. sekarang ini segmen terakhir. Ini emang kita dedikasikan juga untuk anak-anak muda, zilenial, milenial. Sebenarnya kita kepengen abang tuh one on one sama mereka. Iya. Ya. Namanya Hai Anak Muda. Oke. Nah, Hai Anak Muda ini sebenarnya Hai Anak Muda titik-titik. Titik-titiknya nih abang yang isi. Boleh ajakan, boleh himbauan, apapun. Ngajak milih abang juga boleh, karena ini musim kampanye kan. Jadi nanti abang ngomong one on one ke kamera, Oke. ke anak-anak muda. Hai anak muda, titik-titiknya abang isi. Ya. Siap. Bebas ngomong apa aja. Silakan, hai anak muda. Oke. Hai anak muda, belajar menanggapi bukan bereaksi terhadap situasi hidup. Dan jangan lupa, kita terus melakukan aktivitas, kita terus melakukan kreativitas, dan kita terus meluruskan niat agar kita tidak menjadi orang yang tidak berguna. Itu yang penting. Woi, mantap. Dan buat kalian yang percaya, buat kalian yang suka dengan Bang Bobi itu ada di Dapil Jawa Jabar Barat 5. 5, Kabupaten Bogor. Nomornya itu 9. 9. Nomor cakep tuh Bang. Nomor cakep. Nomor nggak ada nomor lain selain 9. Jadi kalau lihat kertas suara, mentok ke bawah, sampai mentok Sampai sementok-mentoknya. mentok. Jadi buka kertas suaranya gitu kan, cari nomor 17, 17. calegnya paling terakhir. Paling terakhir, nah itu nggak ada lain. Nggak tuh. ada lain lagi udah. Pasti Itu Bang ada Bobi. namanya udah. Nama. Kalau nyari fotonya nggak ada. Nggak ada, nama ada ya. Justru kalau nyari fotonya berbahaya lagi nanti. Mendingan namanya aja. Ya, jadi kita ulang nih, biar nggak salah nih ya. Namanya itu nanti ada Bang Abi Bobikana. Namanya Bobikana. 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 Oke. Nama di kertas suaranya Bobikana, Bobikana. nomor 9 Dapil 5 Jawa. Dapil 5, Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Ya, buat kalian yang suka sama Bang Bobi, percaya dan terfikir ini kayaknya waktunya ngasih amanah, coba coblos Bang Bobi. Semoga Bismillah. beliau amanah. Semoga nanti apabila Allah takdirkan beliau Amin, ini ada di Senayan, Amin dan kabul. beliau bisa memberikan banyak manfaat untuk kalian semua di Amin. Dapil 5 Bogor, Kabupaten Bogor. Bang, Siap. makasih banyak udah hadir. Sama-sama. Doa kami Yap. dari teman-teman dari tim yang terbaik untuk Abang. Amin. Semoga Allah mudahkan, Amin. lancarkan. Amin. Hati itu milik Allah. Amin. Jadi kalau Allah berkehendak pasti nggak ada yang nggak mungkin. Oh iya, kalau Allah udah bilang kun fayakun, Kun udah nggak bisa selesai. lagi ngeles. Ya kan? Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Sehat-sehat buat Abang. Terima kasih Sama-sama. banyak. Teman-teman, makasih udah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Imam Priyono, Bang Bobi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bang Bobi. Mantap.